Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel Cuan-Cuan Saham di analisa teknikal dan bandarmologi di hari yang sangat indah ini. Kenapa saya bilang sangat indah? Kalau teman-teman ngikutin konten Cuan-Cuan Saham dari kemarin, saya sudah bilang IHSG akan rally ketika breakout resisten 2 ini. Dan ternyata hari ini adalah harinya dan dibayar kontan breakoutnya langsung 2. IHSG breakout descending triangle dan IHSG breakout 6115. Nanti kita akan menganalisa IHSG dan kalau menurut saya ini adalah langkah pertama dari masa-masa rally kayak kemarin tahun 2020 akhir ya. Masih ingat kan? Nggak perlu menganalisa, nggak perlu apapun, pokoknya beli saham langsung cuan. Nah, harapan saya IHSG bisa kayak gitu, minimal ke sini. High-nya dia 6.500. Dan kalau berhasil breakout, IHSG baru waktunya akan all time high. Seperti itu. Yang jelas nanti kita akan menganalisa IHSG yang menarik sekali dan juga beberapa saham-saham yang menarik juga yang sektornya mulai manggung. Pada bagus-bagus ini sektornya. Konstruksi sudah ada tanda-tanda, nikel membaik, batu bara juga hari ini join. Nanti kita analisa yang menarik-menarik. Oke, sebelumnya buat teman-teman yang ingin memberi donasi, tip atau support untuk cuan-cuan saham, bisa caranya tinggal klik link Sosiabas di deskripsi. Itu nanti teman-teman bisa kirim donasi dan juga bisa kirim pesan untuk saya. Lalu buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik atau saran, silakan sampaikan aja via DM Instagram atau komen YouTube. Itu nanti pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik-klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya, karena akan ada konten setiap hari, Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Oke, langsung aja kita akan masuk. Ini saya bersemangat ini. Bagus sekali hari ini closingnya IHSG. Saya yakin kita akan mudah cuan untuk sekarang ini. Langsung aja kita akan masuk ke IHSG. Kita ke transaksi dulu. Hari ini transaksi 11.657, hampir 12 triliun ya, 11 triliun, 657. Dengan pergerakan asing di IHSG hari ini net buy cukup besar. Sebenarnya tidak terlalu besar ya, karena market cap-nya IHSG itu 7.000 triliun. Tapi hari ini net buy-nya 800 miliar. Kenapa saya bilang cukup besar? Karena kalau dibandingkan kemarin-kemarin waktu 200 miliar doang, waktu 300 miliar, nah sekarang 800 miliar. Cukup menarik pergerakan asing hari ini ya. Makanya blue chip juga bagus. Dengan saham-saham yang dibeli asing, nah ini BBCA mulai comeback ya setelah kemarin dijualin asing sampai ke support kuatnya. Yang pertama ada Bank BCA 136,4 miliar, lalu ada Roe Energy 79,4 miliar, naik banyak juga. Batubara nanti jelas kita bahas karena cakep sekali. Lalu Bank BRI 72,2 miliar. BRI juga mulai masuk lagi ya. Ini bagus banget sih harusnya sih IHSG ini. Lalu Telkom 48,8 miliar, Astra 39,7 miliar, dan Antam 36,3 miliar. Selanjutnya ada United Tractor 24,2 miliar. Masuk saham-saham yang dijualin asing. Ada MTEK yang sudah rebound naik 7% tapi masih dijualin asing 80,7 miliar. Lalu DMMX 42,1 miliar. Bank BNI yang harusnya bagus sekali hari ini tapi dia juga dijualin asing tipis cuman 22,6 miliar. Lalu ada SCMA 17,7 miliar, Java 13,1 miliar, S Hardware 11,7 miliar. Oke, langsung aja kita akan ke IHSG di hari yang sangat bagus ini. Sangat bagus karena akhirnya ya level support kita sekarang sudah berubah. Yang sebelumnya 6.000 dan 5950 sampai 5947. Saya sampai bosan itu. Berapa kali saya bikin konten nyebutin supportnya di sana itu dari 2 Juni sampai kemarin ya 21 Juli. Support 6.000 dan 5950 terus dan akhirnya resistennya di 6115. Maaf.
Dan hari ini langsung breakout dua-duanya, descending triangle IHSG, artinya IHSG sudah tidak downtrend lagi karena tren downtrendnya ini sudah di breakout. Lalu support klasik yang cukup kuat di 6114, 6115 ini sudah breakout. Hari ini IHSG juga closing di 6137 yang bagus sekali, tidak ada shadow di atas, artinya tidak ada perlawanan, bahkan lebih tinggi daripada high-nya waktu 11 Januari ya. 11 Januari high-nya 6134, hari ini 6137. Pokoknya cakep sekali. Dan ya, sekarang 6115, 6114 saya yakin bakal jadi support yang kuat sekali untuk IHSG. Seperti itu. Kemarin saya kira breakoutnya bakalan satu-satu ya, breakout descending triangle dulu yang warna biru, misalkan breakout sampai sini baru retest, baru breakout yang sini 6115. Tapi ternyata enggak, hari ini di breakout dua-duanya. Dan ya, supportnya sekarang di 6115. Ingat besok hari Jumat, hari take profit sedunia yang kecenderungan merah, tapi nggak tahu juga. Kalau misalkan hari ini breakout terus besok Jumat hijau, bisa juga karena sudah breakout ya, menyambut breakoutnya. Tapi kalau misalkan besok masih efek hari take profit sedunia, kalau menurut saya besok adalah kesempatan terakhir IHSG ke 6115, yaitu meretest supportnya. Tuh, jadi dia besok mungkin kalau besok merah bisa meretest 6115, tapi harusnya kok sampai descending triangle enggak, karena saya yakin dia bakal tertahan di 6115. Dan sekarang 6115 sudah menjadi support IHSG. Pokoknya bagus sekali. Banyak sektor-sektor yang mulai tanda-tanda mau jalan lagi. Kayak kalau kita ingat akhir tahun dan biasanya ketika udah kayak gini, siklus tuh juga bakal berubah. Saham-saham yang kemarin pada jalan waktu IHSG sideways dari Januari sampai sampai bulan Juli, biasanya bakalan tertidur gantian. Yang sebelumnya rally kan pada jalan tuh, saham-saham hampir semuanya ya pada jalan di sini. Habis itu kan pada tertidur kayak konstruksi koreksi dalam, terus saham-saham bank lapis 2, bank second liner lah pada tidur dan lain sebagainya. Terus di sini ganti saham-sahamnya, saham-saham bank digital, terus juga saham-saham retail pada jalan. Dan harusnya sih ini kembali ke siklus di sini lagi. Dan yang saya bilang, sektor-sektor udah mulai bagus lagi kayak yang tadi saya bilang ya. Pertama ada konstruksi yang mulai ada tanda-tanda, nikel yang komoditasnya terus membaik, batu bara yang komoditasnya sudah jauh banget dan hari ini mulai direspon. Ini bisa juga ya, harapan saya ya, batu bara jalan juga mengejar harga batu baranya. Tuh, pokoknya nanti kita akan menganalisa beberapa saham yang menarik, jelas seperti itu. Tapi untuk IHSG, by technical, saya nggak tahu juga ada katalis apa yang membuat breakout hari ini, tidak tahu. Cuman mungkin yang efek kemarin juga ya, karena US itu pasarnya baru koreksi, terus US bond yield juga mulai naik, yang menyebabkan yieldnya turun, dan bisa juga investor-investor di sana masuk ke pasar-pasar yang masih belum mahal, salah satunya di Indonesia di pasar berkembang, seperti itu. Cuman kalau dari teknikal memang ini sudah jelas bagus banget, dan sekarang officially 6115 menjadi support kita, seperti itu. Untuk resisten terdekat ada di sini sekitar 6168. Ini ada resisten yang sebelumnya di sini support ya. Ini support, ini support, ini support, ini support, sekarang bakal jadi resisten. Area 6168 sampai 6192. Cuman sebenarnya kalau misalkan mau sekalian ya, ini kan di sini dia juga ada rebound. Artinya 6168 sampai high-nya ini 6228. Itu resisten terdekat kita. Kalau misalkan bisa breakout baru lanjut ke 6250. Seperti itu. Tinggal kita lihat aja nanti pergerakan IHSG, cuman harusnya setidaknya ya bulan Agustus kita bagus. Ini akhir Juli, bentar lagi ganti Agustus dan sudah dimulai dari akhir Juli. Jadi harapan saya ya bisa sampai akhir tahun rally ini, sampai window dressing seperti itu. Posisi saham blue chip juga cakep sekali kok, dalam posisi di support kuat yang siap untuk mengangkat IHSG. Yang perlu diantisipasi itu aja. Untuk saat ini 6115 belum di retest, jadi kita lihat apakah mau retest atau tidak, seperti itu. Lalu ke pattern inverted head and shoulder juga, walaupun sebenarnya sudah tidak rapi, tapi mungkin masih bisa digunakan ya. Ini di sini shoulder kiri, ini di sini head, dan ini adalah shoulder kanan yang baru saja breakout, tapi sudah
tidak begitu rapi sih sebenarnya untuk shoulder kanannya. Cuman kalau misalkan kita masih mau pakai pattern itu, targetnya kenaikan IHSG akan ada di pas sekali high-nya area sini ya, 649 area 6500 lah, karena targetnya setinggi head-nya. Cuman ya itu dia, sudah tidak terlalu rapi. Cuman mungkin kalau misalnya kita lihat di sini bikin cup handle pun bisa juga ya. Ini cup, lalu di sini handle, sama targetnya setinggi cupnya. Yang pasti apapun view-nya, kalau menurut saya semoga aja IHSG ini tidak prank dan bisa rally minimal ke 6500. Tinggal kita lihat sampai bulan Agustus. Dan jangan lupa pilih sektor-sektor yang bagus biar modal kita terangkat, seperti itu. Pilih saham yang bagus untuk rally ini. Walaupun mudah dan harusnya semua saham bakalan menguat, tapi pasti bakal ada saham yang terbaik, seperti itu. Oke, langsung aja kita akan masuk ke saham pertama yang akan kita analisa, yaitu BBCA, yang sebenarnya kemarin tuh pergerakannya kentang-kentang gitu, nggak ada akumulasi asing, di support terus, nggak ada kenaikan, dan hari ini berhasil naik 2,41%, disertai asing net buy 136,4 miliar. BBCA juga sebenarnya masih dalam channel downtrend ya, dan dia belum breakout resistennya. Cuman candle hari ini bagus, ada hammer. Yang jelek, yang masih belum bagus adalah volumenya. Ini juga efek dari divergennya dia ya, ketika indikator ke atas tapi harga cenderung ke samping, yang terjadi adalah regular bullish divergence dan bakalan rebound, seperti itu. Harapan saya entah Jumat atau besok Senin ini BBCA bisa breakout sini ya. Ini karena ada resisten cukup kuat ini, 30.900 ini. Sebelumnya sampai open gap, artinya memang kuat angka itu 31.000 sampai 30.900. Harapan saya besok Jumat atau Senin BBCA bisa breakout 31.000 dulu dengan volume yang besarnya besok. Karena kalau hari ini volumenya masih kecil. Kita tinggal lihat dulu aja, seperti itu. Untuk target jelas kalau menurut saya pertama ke 33.000 dulu kalau BCA mau naik. Dan kalau di 33.000 kita lihat nanti apakah dia berhasil breakout atau enggak. Kalau berhasil breakout bakalan cakep sekali karena ada double bottom dari BBCA. BBCA calon membuat double bottom ya. Dan supportnya kalau sekarang di 30.000. Itulah yang saya maksud kemarin dengan resiko sangat kecil kalau beli di 30.000. Karena itulah di support kuatnya. Kalau misalkan dia rebound, upside-nya tinggi. Tapi kalau dia jebol support, ya tinggal pasang stop loss aja. Seperti itu. Itulah kenapa kalau beli di support itu resiko kecil. Seperti itu. Harapan saya BBCA itu bisa sampai 33.000, bisa breakout dan bisa mengangkat IHSG dan menyebabkan saham-saham pada naik, seperti itu. Untuk akumulasi, nah ini ya, walaupun sebelumnya terlihat 50-50, di sini dia diakumulasi, lalu setelah itu mulai terlihat setengah-setengah lah. Ada distribusi, ada akumulasi, tapi hari ini ada terjadi big akumulasi dari broker ZP. Cuman yang saya bagus lihat adalah flow hari ini asing bagus di RTI ini ya, yang jelas. Kalau di ini belum begitu kelihatan naiknya, atau mungkin memang tidak terlalu besar karena cuma 136 miliar doang. Mengingat market cap BCA itu sekitar 700 triliun ya, 100 miliar itu geli-geli net buy-nya, seperti itu. Cuman ya cukup bagus. Tinggal menunggu volume besar aja, harapan saya seperti itu. Bagus, hari ini ada akumulasi juga, asing juga masuk, dan tinggal kita tunggu jalannya aja, seperti itu. Sebenarnya setelah BCA ada Adaro, tapi Adaro nanti kita bahas kalian bareng-bareng sama saham-saham batubara aja. Kita cek selanjutnya yang dibeli asing, ada Bank BRI aja. Big cap saya bahas karena ini juga bakal berefek ketika mengangkat IHSG, seperti itu. Nanti ketika kena resist, ya siap-siap juga, seperti itu. Terakhir BRI juga divergen, divergennya cukup kuat, harga ke bawah, indikator ke atas. Baik RSI maupun MACD-nya juga ke atas. Bahkan MACD-nya udah golden cross, artinya divergen sudah terkonfirmasi dan ada penguatan dari histogram. Ini harusnya BRI segera menguat. Yang kurang bagus cuman tinggal menunggu volume aja. Harapan saya sama kayak BCA, Senin atau Selasa ada, Jumat, Senin atau Selasa lah, minggu besok ada volume besar yang bisa mengangkat Bank BRI, seperti itu. Karena ya ini tapi ini masih peluang juga ya.
big gap kita masih pada di supportnya itu, artinya nanti dia upside-nya masih lumayan dan itu bisa mengangkat IHSG seperti itu. Bentuknya hampir sama, Bank BRI ini bisa calon bikin double bottom, tapi neckline-nya ada di 4.400 seperti itu. Untuk resisten terdekat sekarang ada di sini sekitar 4.000 ya. 4.000 itu ada resisten psikologis, terus juga area kuat harusnya di sana. Tapi kalau misalkan bisa breakout 4.000, lanjut resisten selanjutnya di sini sekitar 4.100, 4.060 sampai 4.100. Lalu nutup gap di sini 4.200 dan setelah itu 4.400. Perlu diingat juga ini BRI sedang ada hajatan, yaitu dia baru right issue mau menerbitkan saham baru. Dan kalau dilihat dari anak-anaknya sudah mulai merespon sebenarnya ya. Ada BRIS, walaupun BRIS sekarang sudah bukan BRI Syariah ya, tapi Bank Syariah Indonesia, udah gabungan Bank Syariah Indonesia. Tapi kalau misalnya kita lihat agro, ya walaupun ada katalis bank digital juga, tapi gimana pun juga itu salah satu grupnya Bank BRI, seperti itu. Harapan saya right issue ini juga bakalan bagus, bisa mengangkat harga Bank BRI, karena kalau saya lihat juga right issue-nya untuk hal yang produktif, yaitu untuk akuisisi. BRI mengakuisisi Pegadaian dan juga yang satunya saya lupa itu modal madani apa itulah itu. Yang pasti ketika right issue untuk hal yang produktif, kalau menurut saya itu bukan sesuatu yang jelek, karena ya ini untuk ekspansi gitu, mencari modal, salah satu bentuk usaha manajemen mencari modal. Tapi kalau right issue-nya untuk bayar utang, bayar beban, nah itu baru right issue yang kurang bagus. Tinggal kita lihat aja, batasi resiko, lihat targetnya tadi, seperti itu. Untuk akumulasi, dari kemarin Bank BRI ada akumulasi ya, kelihatan bandar volumenya. Dari 15 Juli terlihat mulai akumulasi. Sebenarnya kalau dari tarik agak mundur lebih 50-50, tapi kalau yang saya lihat sih ya, nggak tahu ya, mungkin saya positif thinking, hijaunya lebih banyak, artinya lebih banyak akumulasinya daripada distribusinya. Dan kalau mau disamerikan, kita lihat di sini bandar movement, memang barangnya bandar dari Oktober 2020 itu masih belum habis, artinya ya masih ada akumulasi kalau saya mengartikan seperti itu. Asing juga hari ini masuk, foreign flow-nya pun juga masih bagus, bahkan dari Oktober dia masih tinggi sekali, artinya asing masih di dalam, dan saham-saham ini yang dibandarin oleh asing seperti itu. Kadang orang-orang ada yang bro ini saham didistribusi sama asing kok bisa naik sih, bro ini saham diakumulasi asing kok malah turun sih. Nah pertanyaan adalah bandarnya asing atau bukan, seperti itu. Jadi harus dipastikan juga, nggak asal asing itu pasti bagus, tidak, tapi dipastikan ini saham apa, bandarnya siapa, sifatnya gimana, baru kita gunakan metode yang tepat, karena tidak semua saham dibandarin asing, seperti itu. Waktu Antam gila-gilaan bandarnya lokal itu bukan asing, makanya tidak ada efeknya asing di Antam waktu kemarin rally gila-gilaan, seperti itu. Untuk BRI tadi sama kayak BCA ya, target 4.400 dan ada potensi bikin double bottom. Semoga bisa bikin double bottom seperti itu. Akumulasinya juga bagus. Ya, kemarin harusnya waktu dia bottoming ya sekitar 3.700 sampai 3.800 itu area buy. Cuman kalau menurut saya sebenarnya sekarang masih belum ketinggalan ya, selama masih di bawah 4.000 itu. Karena kalau misalkan kita mengincar target 4.400, tidaknya masih ada 10% di Bank BRI. Cukup menarik blue chip posisinya untuk saat ini. Seperti itu. Lanjut, coba kita cek Astra yang bisnisnya udah dikasih stimulus oleh pemerintah, yaitu diskon pajak mobil tuh ya, dan katanya yang saya dengar programnya itu sukses untuk yang pajak mobil itu. Tuh, jadi ya pasti bakal terdampak ke Astra. Cuman dilepas semua itu by technical memang pertama Astra ini sudah masih downtrend, tapi dia sudah cenderung sideways dan membuat divergen yang cukup kuat. Akhirnya dia rebound dari supportnya ini ya 4720 yang kemarin saya bikin analisa di sana, dan sekarang udah di posisi di 4980 seperti itu. Untuk target jelas di sini ya 5100 untuk Astra ini, 5100 sampai agak gatal, 5050 sampai 5100 itu adalah resisten terdekatnya Astra. Kalau misalkan dia berhasil breakout, saya yakin bakalan cakep dan dia akan menuju ke resisten selanjutnya, yaitu area sekitar 5.300 sampai 5.400 seperti itu. Untuk support yang kuat ya itu di 4.700 lagi. Tapi kalau misalkan dia breakout 5.000 bisa menjadi supportnya si Astra seperti itu. Dan karena posisi sekarang di 4980, lebih baik
Saran saya tunggu breakout 5000 sekalian seperti itu. Mirip-mirip sama Bank BRI dan BCA, volumenya masih kurang bagus. Cuman kalau dari candle, divergent dan lain sebagainya harusnya sudah bagus. Seperti itu. Untuk target Astra sendiri kalau menurut saya sih ke sini ya, 5800. Ini ada area yang cukup 5400 dulu. Itu harusnya area kuat itu di 5400. Karena sebelumnya dia juga cup handle-nya di 5400. Tuh, itu target Astra. Pas di sini juga di resisten ya, 5400 ini. Nanti kita lihat aja sambil berjalannya Astra. Untuk dari akumulasi hari ini ada big akumulasi juga dari broker AK, top broker 1, top broker 3, top broker 5, ada big akumulasi semua. Dan kalau saya lihat ya sebenarnya kalau si Astra ini lebih cenderung ke distribusi ya. Ini cuman gambaran kasar doang. Saya lihat merahnya lebih banyak. Di sini sih, cuman akhir-akhir ini mulai diakumulasi lagi. Mungkin kalau ini ditotal sama ini, dikurangin sama ini lebih banyak akumulasi ya mungkin. Dan kalau kita summary-kan pakai Bandar Movement ya apa ya? Ternyata belum terlihat akumulasi kalau di Bandar Movement, baru sedikit sekali. Cuman setidaknya dia sudah tidak turun lagi pergerakan Bandar ini. Seperti itu. Cukup menarik setidaknya posisi blue chip sekarang pada cukup menarik seperti itu. Untuk nikel-nikelan mungkin tidak saya cek ya, karena kemarin saya sudah bikin konten tentang nikel. Jadi teman-teman kalau mau analisa nikel, Antam Incoterms bisa cek video hari kemarin itu aja. Itu sudah saya bahas detail. Yang pasti menurut saya itu salah satu sektor yang masih bagus. Seperti itu. Lanjut coba kita cek unit detector. Ini salah satu proxy batu bara juga yang hari ini diakumulasi asing juga. Unit detector naik 5,64% dan closing tepat di resistennya. Sebelumnya support, di sini dia support 20.000 ini dan sekarang dia sudah ada di atas 20.000. Sebenarnya bagus karena ada volume dan dia sudah closing di atas 20.000 ya. Resisten psikologisnya dia seperti itu. MACD-nya juga ada golden cross, di sini juga histogramnya menguat dan sudah ada divergent yang kuat kalau menurut saya. Kalau misalkan dia dari 3 Februari ini ya, indikator naik tapi dari 3 Februari harga turun sekali. Artinya divergent kuat sekali. Dan kalau kita menggunakan target divergentnya last high, kalau di atas kan last low ya, ini kita pakai last high. Berarti targetnya untuk unit tracker ini di 23.800 dan saya yakin bisa sampai ke sana. Kenapa? Karena selain teknikalnya bagus, dia juga punya katalis, yaitu batu bara. Harga komoditasnya sudah tinggi sekali. Ini kan unit tracker sebenarnya core atau inti utama bisnisnya dia itu kan di jualan alat berat, tapi dia juga ada ekspansi di emas, terus juga dia juga kontraktor batu bara kayak Doit seperti itu. Tapi yang saya lihat by teknikal harusnya dia minimal bisa ke 24.000 itu kalau menurut saya. Tinggal kita lihat aja nanti. Cuman ya tetap sama, harus batasi resikonya. Kalau mau masuk, ini pas di weakness-nya dia, masuklah di area 20.000 dan untuk resisten terdekat kelihatan sekali ada di sini 20.700 seperti itu. Hari ini juga ada akumulasi normal dan big akumulasi ya untuk hari ini. Dan kalau dilihat dari bandar volumenya ini 50-50 sih kalau menurut saya. Hijau sama merahnya sama mungkin. Tapi kalau dari bandar movement juga masih ke bawah seperti itu. Itu untuk unit tracker. Lanjut kita coba cek yang dijualin asing. MTech hari ini udah rebound, kemarin udah kita bahas juga ya. DMMX juga udah kita bahas kemarin. Hati-hati untuk DMMX, mulai hati-hati aja. Kita ngecek Bank BNI yang ini menarik sekali ya, Bank BNI. Walaupun dijualin asing tapi hari ini naik 5%. Itu sekelas blue chip naik 5% tuh sesuatu yang patut dibanggakan itu. Dan memang apa ya, dia punya katalis juga. Katanya BNI ini mau di buyback ya. Mau di buyback oleh perusahaannya karena memang harganya murah sekali di bawah 5.000 ini untuk sekelas Bank BNI. Kalau teman-teman lihat apa ya, harga wajarnya dari sudut pandang PBV aja, price to book value, Bank BNI ini cuman PBV-nya sekarang dihargai di 0,83 sekelas bank blue chip seperti itu. Tapi ya kita lihat aja nanti bisa gimana untuk Bank BNI ini. Masuk ke teknikalnya, terakhir Bank BNI ini
sampai ke supportnya di area 4580 atau area 4600. Itu dekat-dekat sebelumnya juga dia rebound di sini dan terjadi lagi rebound. Itulah gunanya support ya. Kita bisa lihat dari harga-harga terdahulu seperti itu. Dan ketika dia kena support rebound sekali lalu menyentuh 2 kali, dia ternyata membuat yang namanya divergent. Untuk MACD dia memang nggak kelihatan divergennya, tapi di RSI-nya sudah terlihat divergent karena indikator ke atas, tapi harga cenderung ke samping, tidak ke atas. Yang terjadi dia rebound pada tanggal 15 Juli dan ada potensi untuk membuat double bottom di 4.900 dan dia berhasil breakout, dan hari ini adalah efek dari double bottomnya dia. Terus juga katalisnya dia, volumenya bagus kalau dibandingkan Bank BRI, Bank BCA, volumenya dia bagus hari ini karena di atas rata-rata lumayan ya. Untuk histogramnya juga bagus, MACD-nya juga bagus, mengarah ke atas semua seperti itu. Yang jelek satu doang, sayang banget hari ini naiknya pakai gap. Ini ya, dia low-nya 50-20 dan kemarin high-nya ada di 49-60. Jadi kalau misalkan 9 dari 10 gap itu pasti tertutup, nah ini berarti suatu saat ada potensi Bank BNI ke 4960 lagi seperti itu. Mungkin kalau misalkan dia ke 4960 itu bakal jadi kesempatan bagus untuk entry. Dan hari ini pas banget dia closing tepat di resisten. Kelihatan sekali ya, jelas dia closing di 5150. Sebelumnya di sini dia rebound dari 5150, artinya 5150 ini support waktu di sini, dan di sini dia jebol dengan volume yang besar, turun dan sekarang pas berhenti closing di 5150. Sebenarnya kalau misalkan kita mau lihat pakai intraday ya, cuman kadang sering miss. Yang kayak gini tuh biasanya sudah ke breakout dan sudah ke retest. Nih coba kita lihat pakai 1 jam. Sorry. Waktu dia breakout 5150, candle yang ini high-nya berapa ini? High-nya 5250, low-nya 5030. Berarti candle ini ya, candle ini dia breakout 5150, volumenya besar. Terus habis itu dia retest dan closing di 5150. Jadi kalau kita pakai candle kecil, sebenarnya dia udah breakout 5150 ini, dan 5150 sudah jadi support. Cuman alangkah lebih aman kalau dia memang sudah bisa closing di atasnya seperti itu. Tuh, dan juga jangan lupa dia punya utang untuk nutup gap dulu. Dan semoga aja ya, semoga kalau emang Bank BNI ini mau berbalik arah, dia mau ikut rally partinya IHSG, nutup gap dulu aja deh. Turun, nutup gap, nurunin penumpang dengan volume kecil, habis nutup gap baru lanjut ke atas. Target Bank BNI kalau menurut saya sinilah 5750 seperti itu. Untuk Bank BNI, lanjut kita coba masuk yang merah-merah hari ini. Barangkali ada yang menarik ya, saham-saham yang waktu kemarin kita IHSG sideways sudah pada koreksi, kayak MPPA, LPPF, terus juga MLPL kayak koreksi juga tadi. Krakatau Steel kemarin sudah saya bahas. Kalau teman-teman mau lihat analisa Krakatau Steel, bisa cek video kemarin aja, itu masih bisa digunakan. DMMX aja deh. Tadi juga dijualin asing dan hari ini masuk ke losersnya RTI juga. Ini sudah saya ingatkan ya untuk DMMX ini, walaupun sebenarnya by technical dia ini masih bagus sekali. Bahkan ketika dia membuat candle pembalikan arah ini kan candle pembalikan arah ya, itu dia masih belum divergent, artinya tren masih belum melemah nih, karena harga ke atas, indikator juga masih ke atas, artinya trennya masih strong ini harusnya di swing terakhirnya dia itu, yang artinya ini adalah koreksi yang sehat. Cuman nanti kita lihat dulu aja, karena memang DMF ini udah naik tinggi sekali ya, itu dia dari harga berapa ini, 50 kalau enggak 100-an ya itu, seperti itu. Dan kalau yang saya lihat yang kurang bagus, bandarnya itu sudah mulai TP-TP nih, ketika dia banyak merahnya, yang keluar adalah si TF. Saya masih ingat banget bandarnya di MMX ini barangnya banyak di TF. Kalau misalkan teman-teman mau membuktikan, silahkan tarik dari sini sekitar Desember ya, waktu dia di harga 250-an, itu yang akumulasi TF terus soalnya, dan sekarang TF sudah mulai jualan. Jadi ya silahkan diartikan sendiri seperti itu. Cuman sebenarnya nggak masalah, karena fase jualan pun bisa juga tetap diangkat, karena ya yang namanya bandar mau jualan, barangnya banyak, butuh lawan jualan, butuh retail. Jadi buat menarik retail, harganya diangkat seperti itu.
Yang perlu diwaspadai adalah nanti ketika DMMX membuat pattern. Kalau misalkan patternnya masih continuation, nah ini kan kayak mau pembalikan arah nih. Kalau misalkan dia bikin continuation, entah penan atau flag, falling wedge, nah itu silahkan. Kalau masih mau entry nggak masalah. Tapi batasi resiko, jaga resiko sekali karena dia udah tinggi ya. Tapi kalau misalkan dia bikin pattern pembalikan arah nantinya, rising wedge atau misalkan bikin inverted cup and handle atau head and shoulder atau double top, nah itu teman-teman harus sangat waspada karena bisa juga partinya DMMX is over seperti itu. Cuman untuk sekarang masih belum kelihatan ada calon-calon pembalikan arah. Baru setidaknya konfirmasi pertama yaitu dari candle, tapi bahkan divergennya belum kelihatan seperti itu. Yang penting sama batasi resikonya aja. Untuk support jelas kelihatan kalau menurut saya di sini ya 2440 ini. Untuk resisten karena dia all time high sebelumnya 2740 seperti itu. Ya, dia mulai didistribusi. Lanjut kita masuk ke gainers yang sepertinya kita akan banyak mengecek saham-saham batubara. Kita mulai dari Adaro. Gak perlu saya tunjukin harga batu baranya, pokoknya dia udah tinggi sekali, bahkan lebih tinggi dari harga 2018. Kalau teman-teman mau ngecek pembahasan saya tentang harga batu bara, bisa cari aja kontennya di channel cuan-cuan saham itu ya, analisa saham batu bara. Itu saya membahas latar belakang secara konkret semuanya tentang saham batu bara dan komoditasnya, berapa targetnya dan lain sebagainya seperti itu. Nah, ini kita bahas Adaro. Hari ini bagus. Dia naik, ini ya yang kemarin saya maksud ketika saya garis di sini. Sebelumnya dia itu kan potensi bisa bikin yang namanya head and shoulder. Shoulder kiri, head sama calon shoulder kanan. Cuman saya bilang selama dia nggak jebol 1200 nggak masalah karena 1200 itu neckline-nya. Bahkan mungkin dia mau bikin higher low ini membuat tren baru. Dan ternyata benar, dia di sini rebound di 1200 tepat. Lalu ya udah dia membuat strukturnya dan hari ini dia naik kalau menurut saya bagus. Candle besar 7%, ada volume, ada akumulasi juga dan memang sudah kelihatan kalau dia ini memang mau naik ya. Karena nggak ada divergence sih, cuman udah ada tanda-tanda mau golden cross. Histogramnya udah menguat terus dan udah mau golden cross dari kemarin seperti itu. Yang pasti ini kenaikan bagus, dia bahkan breakout sini lagi ya, area resistennya ini, atau mungkin belum ada shadow soalnya ini seperti itu. Jadi alangkah lebih baik tunggu kalau misalkan mau entry, kalau teman-teman pengen entry ya tunggu dia breakout sini sekalian, yaitu high-nya 1340. Kalau misalkan dia udah bisa closing di atas 1340 itu bakalan oke. Atau kalau enggak ya sekalian tunggu dia closing di 1405. Dan ini kalau saya lihat-lihat ya, yang saya lihat kalau misalkan ini tadi saya hapus, bisa juga si Adaro ini mau bikin yang namanya cup and handle. Nih, coba kita cek Fibonacci. Sepertinya biasanya waktu retrace pas ke 0,618, tapi ternyata tidak. Swing terakhir dia retrace-nya sampai 0,786. Nggak begitu jelas makanya untuk si cup handle-nya. Cuman saya melihat dia bisa bikin cup handle seperti itu. Buat teman-teman yang mungkin lebih expert di cup handle bisa sharing kayak cup-nya harus seberapa besarnya, handle-nya sampai berapa, itu bisa sharing. Cuman kalau menurut saya ini ada potensi juga dia bikin cup handle. Yang pasti ini pattern-nya si Adaro ini banyak banget ya. Tuh. Dan patternnya tuh pembalikan arah semua, jadi bagus semua ya. Nih di sini ada cup handle pertama. Ini cupnya, ini handle yang calon dia buat dengan neckline di 1400. Kalau breakout 1400, target kenaikannya setinggi cupnya, yaitu segini. Ya pasti udah saya bahas dari lama, saham batu bara ini menarik, tinggal tunggu mainnya aja. Targetnya sampai sini kalau dia mau bikin pattern cup and handle. Kalau kemarin lanjutin double bottom, ya sampai setinggi bottomnya ini tapi udah kelewatan ya double bottomnya ini. Kalau yang pattern barunya cup handle-nya ini yang bisa dibikin di 1400 seperti itu. Terus juga setelah itu ada cup handle yang cukup besar juga yang bisa dia bikin juga. Ini ya, di sini ada cup dan handle dengan neckline di 1600 seperti itu. Kita tinggal lihat aja nanti gimana. Atau mungkin dia mau bikin inverted head and shoulder yang sangat besar pun juga bisa ya. Ini shoulder kiri, ini head, ini shoulder kanan. Yang pasti ini semua pembalikan arah yang artinya ada potensi yang cukup menarik. Yang jelas menurut saya, opini pribadi, analisa saya, batu bara ini menarik sekali karena komoditasnya sudah tinggi sekali. Sangat sayang kalau nggak punya salah satu. Bebas lah pilih yang mana. Mau Adaro, ITMG, BTBA, DOIT, Indi, itu harusnya
bisa kasih cuan lah, setidaknya minimal sampai akhir tahun ngikutin rally-nya IHSG seperti itu. Lanjut kita cek PTBA. Lama sekali kayaknya saya nggak buka PTBA ya, dan hari ini akhirnya dia muncul lagi. Dia juga tadi saya lihat sudah rebound dan naiknya pun lumayan juga. Tadi udah kita bahas ya, ada akumulasi untuk di Adaro. Nih PTBA juga dia naik 5,6%, dan ini kalau saya lihat ada yang namanya cup handle kecil, tapi ini cup, ini handle dengan neckline di sekitar 2170 dan dia sudah breakout. Jadi untuk target pertamanya si PTBA ini kalau menurut saya sampai ke resistennya sini pas sekali 2340. Di sini target cup handle, di sini juga ada resisten. Jadi nanti ketika di dekat-dekat 2340, teman-teman bisa siap-siap nih, dia mau gimana. Mungkin dia bisa bikin inverted head and shoulder. Nih, ini shoulder kiri, ini head yang calon dia bikin, dan nanti ketika kena resisten dia koreksi lagi bikin shoulder kanan dengan support kalau shoulder kanan ya di sekitar 2190. Cuman sekarang pun juga supportnya di area itu 2190 sampai 2200 seperti itu. Katalisnya sama, harga komoditasnya udah tinggi sekali, yang pasti menarik semua. Cuman ini memang masih downtrend untuk PTBA. Adaro juga yang udah uptrend tuh, yang udah breakout ya, itu baru ITMG doang ya. Semoga yang belum pada breakout ini segera menyusul seperti itu. Hari ini ada akumulasi juga, cakep, tapi baru hari ini ya. Ke belakangnya cenderung distribusi. Untuk pergerakan moving average-nya juga harganya udah di atas moving average semua, dan ini bisa golden cross calon-calon biasanya. Tuh, tinggal kita tunggu aja. Yang pasti saya lihat ini menarik. Kayak konstruksi kemarin lah, itu tanda-tanda kode pertama. Tuh, mulai ada flow masuk, ada volume masuk, itu biasanya kayak yuk berangkat yuk, kode pertama. Teman-teman harus bisa paham seperti itu. Itu untuk PTBA. Yang pasti batasi resiko aja, gunakan target, support, dan resisten. Lanjut coba kita cek DOIT sekalian. Ini juga proxy batu bara, walaupun kalau setahu saya DOIT ini dia bukan tambang ya, tapi kontraktor, jadi mirip si United Tractor, tapi katalisnya sama untuk saham ini. Terakhir DOIT dia jebol ini dari area demand-nya dia yang saya kotain ini dengan support di 350. Dia jebol lalu turun sampai ke sini sekitar 300 ya kemarin bottomingnya, ke supportnya dia juga yang sebelumnya di area 284 sampai 300. Dan sekarang udah ada rebound dengan volume yang besar juga. MACD udah golden cross dan volumenya pun juga ya kecil sih kalau untuk si DOIT ini seperti itu. Kalau mungkin kalau yang DOIT ini dia ikut-ikut ya karena temennya pada naik, cuman nggak tahu juga seperti itu. Yang jelas kalau misalkan dia mencari resisten terdekat, pertama dia udah kena nih ya, sebelumnya di sini support dan sekarang udah jadi resisten dan dia belum breakout. Jadi alangkah lebih baik tunggu dia breakout 324 sekalian. Kalau misalkan low-nya ini 324 ya. Kalau misalkan dia bisa closing di atas 324, itu harusnya baru lebih aman. Target selanjutnya sini 350 untuk si DOIT itu. Kalau misalkan dia bisa breakout 350, lanjut ini di area konsolnya dia dengan target breakout di 400. Kalau dia udah breakout 400, baru saya bilang DOIT bagus secara teknikal seperti itu. Cuman kalau sekarang ya biasanya untuk orang-orang yang pada mau spec buy, pada suka spec buy seperti itu. Itu untuk DOIT. Terus tapi kalau di dalamnya beda sama yang lain ya, dia belum diakumulasi untuk hari ini. Tapi yang menarik adalah bandar volumenya. Dia diakumulasinya udah lama dan bandarnya belum keluar. Cukup menarik ini sebenarnya DOIT ini juga. Seperti itu. Dia juga salah satu saham batubara yang volatil. Jadi kalau setahu saya ya, kalau teman-teman suka capital gain, nah itu masuk aja ke India atau DOIT. Tapi kalau misalkan teman-teman suka dividen, ya udah antara Adaro, PTBA sama ITMG. Itu saya yakin sekali ya. Nanti ketika pada bagi dividen itu harganya udah tinggi, dividennya juga besar karena pendapatannya membesar. Ingat kan waktu Adaro tinggi, ITMG tinggi banget itu gara-gara pendapatannya besar. Seperti itu. Oke, mungkin itu aja yang saya bahas hari ini. Untuk batubara juga nggak saya cek semua, yang pasti saya lihat udah menarik-menarik kok. Biasanya geraknya bareng, mirip sama konstruksi, satu gerak semua gerak. Ini batubara juga satu gerak semua gerak. Yang pasti saya bersyukur hari ini IHSG bagus dan semoga tidak PHP dan kita kembali bullish kayak akhir tahun 2020 kemarin. Segera bullish dan ya beli apapun cuan lah gitu. Sampai banyak banget, saya ingat ya masa-masanya itu orang-orang pada pamer story semua isinya cuan gitu. Terus orang-orang baru pada masuk kayak saham tuh ada cuan doang. Nah, terus akhirnya waktu
Januari akhir tuh pada kena ngerasain bantingannya saham tuh, pada stres itu ya orang-orang baru. Yang penting apa ya, walaupun nanti IHSG benar-benar bullish, tetap sama, harus bisa batasi resiko. Jaga resiko, jaga psikologis, jaga modal. Dan harusnya ini momentum bagus untuk teman-teman yang ingin masuk ke saham kalau saya lihat dari IHSG-nya. Oke, mungkin itu dulu untuk konten hari ini. Kalau misalkan ada kurangnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe, karena support teman-teman itu gratis. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator. Sekian dari saya, salam cuan.